Baik sahabat, bertemu lagi dengan saya dan juga seorang narasumber yakni Bapak Agus Lukman MPD. Beliau adalah salah satu alumni dari Pondok Pesantren Sukorejo dan juga merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda. Beliau mengampu di jurusan MPI dan juga PBA. Saya di sini akan berbincang-bincang santai dengan Bapak Agus Nukman terkait dengan keutamaan bulan Sya'ban dan juga amalan-amalan bulan Sya'ban. Baik Bapak Agus Nukman, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat. Terkait dengan keutamaan bulan Sya'ban, apa yang Bapak ketahui dengan pengertian tersebut? Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Menarik ya, sangat menarik jika kita pada kesempatan sore hari ini, karena memang kebetulan kita berada di bulan Sya'ban ya, kita membahas tentang keistimewaan yang terdapat di bulan Sya'ban ini. Jika kita membahas bulan Sya'ban, kita teringat sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, fadlu Sya'ban ala sairil masyhur kafadli ala sairil anbiya wa fadlu Ramadan ala sairil syuhur kafadlillah ta'ala ala sairil ibadi. Jadi Rasulullah mengistilahkan bahwa keutamaan bulan Sya'ban atas bulan-bulan yang lain itu sebagaimana keutamaanku di antara nabi-nabi yang lain. Sedangkan keistimewaan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain itu sebagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Seperti itu. Jadi jika kita perhatikan hadis tersebut, dari saking istimewanya ya bulan Sya'ban, sehingga Rasulullah SAW pun menisbatkan sebagaimana keutamaan beliau terhadap nabi-nabi yang lain. Tentunya banyak keistimewaan atau amalan-amalan yang terjadi di bulan Sya'ban. Karena memang jika kita membahas tahun Hijriyah ya, tahun Hijriah memiliki 12 bulan. Di bulan-bulan tersebut memiliki keistimewaan masing-masing. Jadi bulan-bulan pada tahun Hijriah itu memiliki keistimewaan tersendiri. Buya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di dalam kitab beliau yang berjudul Madza fi Sya'ban, beliau mengupas tuntas tentang keistimewaan tersebut. Bahkan dari penamaan, apa arti nama Sya'ban. Kan Rasulullah juga mengatakan bahwa Rajab itu syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Jadi Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku, sedangkan Ramadan itu bulan umat. Nah, jadi ya amalan-amalan yang kita lakukan memperbanyak baca Al-Quran. Bahkan salah satunya dari keistimewaan bulan Sya'ban itu yaitu disebut bulan Quran. Bulannya Al-Quran, seperti itu. Di sini dijelaskan bahwa ada percakapan antara bulan Sya'ban ya dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Hasan bin Sahal berkata bahwa, wahai Tuhanku, Engkau menjadikan di antara 2 bulan yang agung, maka apa bagian untukku? Kata bulan Sya'ban, seperti itu. Kemudian Allah menjawab, kujadikan untukmu bulan qiraatul Quran. Jadi bulan membaca
Al-Quran seperti itu. Jadi memperbanyak baca Al-Quran. Nah, sedangkan untuk malam nisfus Sa'ban itu sebenarnya segala ibadah yang kita lakukan kan bagus ya, yang dengan catatan bernilai ibadah kebaikan ya. Cuman di sini ada memang ibadah khusus yang dianjurkan oleh beliau maha guru kita dalam kitabnya Madzhab Sya'ban di malam nisfu Sya'ban itu. Yang pertama yaitu memperbanyak berdoa. Jadi memperbanyak berdoa. Doa ya doa apa yang kita inginkan, keselamatan, kebahagiaan, umur panjang, rezeki dan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu membaca 2 kalimat syahadat sebanyak-banyaknya. Itu yang disarankan, dianjurkan. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga memperbanyak membaca istighfar. Jadi memperbanyak memohon ampun kepada Allah seperti itu. Karena sebagaimana tadi nama-nama yang disebutkan tadi di awal, Lailatul Mubarakah, Lailatul Ijabah. Nah, di sana kan Allah membuka pintu ampunannya. Jadi kita perbanyaklah baca istighfar seperti itu. Pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban khususnya, pada bulan yang lain juga tentunya harus selalu beristighfar ya. Karena namanya manusia ini hakikatnya kan al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Jadi kita itu tempatnya salah dan lupa. Jadi sudah sewajarnya jika kita itu selalu mohon ampun kepada Allah ya. Sya'ban tersebut terdiri dari 5 huruf ya. Yang pertama shin, kedua ain, kemudian ba, kemudian alif, kemudian nun. Jadi 5 huruf. Yang pertama shin. Shin itu yang bermakna asyarafu. Jadi kemuliaan artinya itu. Kemudian ain. Ain itu al-ulu, yang berarti adalah derajat atau kedudukan yang tinggi. Kemudian ba itu al-birru, yang berarti adalah kebaikan. Kemudian alif yaitu al-ulfatu, yang berarti adalah kasih sayang. Kemudian yang terakhir nun yaitu an-nur, yang berarti cahaya. Jadi dari segi nama saja sudah memiliki arti yang bagus ya, dari saking istimewanya bulan Sya'ban seperti itu. Kemudian secara historis Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam kitabnya bahwa wasummiya Sya'ban litasya'ubihim fi talabil miyah au fil gharat ba'da ayyakhruja syahrul Rajab. Jadi dinamakan bulan Sya'ban karena mereka berpencar-pencar mencari air atau di dalam gua setelah bulan Rajab Al-Haram seperti itu. Nah, itu dari segi nama bulan Sya'ban. Kemudian tadi ditanya tentang keistimewaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban, betul ya? Jadi keistimewaan yang terjadi di bulan Sya'ban itu dalam kitab Madzhab Sya'ban diterangkan yang pertama yaitu dipindahnya kiblat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Wa walli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi sesungguhnya kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi Allah menurunkan wahyu seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW sehingga Rasulullah ketika itu sholat zuhur ya, memalingkan wajah beliau ke Masjidil Haram. Nah, ini menarik. Jadi karena Rasulullah itu
menginginkan kiblat itu dipindah ya, itu karena keinginan Rasulullah yang selalu kalau kita lihat dari makna firman Allah tadi, selalu menengadahkan ya, mengenadahkan wajahnya ke langit. Beliau kan mengharap supaya kiblat itu dipindah seperti itu ya, sehingga Allah mengabulkan keinginan Nabi. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Ad-Duha ya. Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi tenang. Jadi Allah itu mengabulkan apa yang kita harapkan ya, tinggal kita menunggu waktu saja seperti itu. Jadi itu. Kemudian juga mungkin ada pertanyaan ya, kenapa kok dipindah ya? Kenapa kok awalnya disuruh menghadap ke Masjidil Aqsa, ya ke Baitul Maqdis ya, Palestina, kok tidak langsung ke Mekah saja seperti itu ya? Ya, sebagian ilmuwan mengatakan bahwa karena waktu tersebut di Ka'bah itu masih banyak berhala-berhala. Jadi masih banyak berhala-berhala sehingga arah kiblat itu tidak di Mekah, karena takut nanti kaum Quraisy, kafir Quraisy itu menyangka bahwa Nabi mengakui dengan berhala-berhala tersebut, sehingga seperti itu. Sehingga diarahkan ke Baitul Maqdis ya, Palestina. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang mulia, seumpama seperti kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Dan shalli wa sallim wa bulan barik Sya'ban alaihi tersebut merupakan bulan penuh dengan kebaikan. Nah, saya dan juga narasumber Bapak Agus Nukman mohon pamit. Bagi sahabat sekalian di rumah maupun dimanapun kalian berada, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.